Mungkin ini mudah-mudahan yang bisa saya upayakan untuk meluruskan beberapa arahan dari sebagian asatidzah. Dan ini saya ingatkan yang terakhir, yang saya sampaikan ini bukan dalam rangka ta'an atau celaan terhadap ustadz tersebut. Ustadz tersebut adalah ustadz ahlus sunnah yang menyuruh kepada sunnah Nabi SAW. Maka jangan antum jadikan ucapan saya ini sebagai celaan terhadap beliau. Saya mencintai beliau karena Allah, karena beliau menyerukan sunnah di wilayahnya. Nah, tapi yang demikian ini harus diluruskan agar umat tidak salah memahami teks dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Nah, kalau ada pihak-pihak nanti yang setelah ini menggunakan penggalan dari penyampaian saya ini untuk mencela ustadz yang bersangkutan, saya berlepas dan saya menyerahkan urusannya ini kepada Allah. Dan tidaklah saya menginginkan dari hal ini kecuali tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, adalah upaya saling nasihat menasehati di dalam perkara yang hak. Dan marilah kita bersikap untuk bijak menyikapi adanya perbedaan dalam penetapan Idul Adha ini. Pilih pendapat yang memang bagi antum lebih hati-hati dan lebih menjaga kepada ketakwaan antum. Tetapi terhadap pendapat yang dia berbeda dengan antum, jangan dijadikan sebagai patokan untuk berpecah belah. Wa ma lana alla natawakkal 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun. Adapun mungkin sebagian asatidzah ada yang menisbatkan kalau yang menggunakan hisab itu yang pertama kali adalah orang-orang Rafidhah. Ini enggak benar. Terus kemudian disandarkan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Al-Hafidz Ibnu Hajar enggak mengatakan begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan apa? Beliau mengatakan waqad dhahaba qaumun ila ruju'i ila ahli tasyir. Sebagian kaum ada yang berpegang pada penetapannya ahli tasyir. Tasyir itu dari kata-kata sayyara yusayyiru tasyiran, dari asal kata saro. Saro itu jalan. Tasyir itu perjalanan peredaran bintang. Jadi ahli tasyir itu ahli yang mempelajari astronomi perjalanan bintang. Ada kaum yang merujuk kepada penetapan ahli peredaran perjalanan bintang itu untuk penetapan bulan ini. Fi dzalika, dalam permasalahan penetapan awal Ramadan dan Idul Fitri ini. Wahum ar-rawafid, mereka adalah kaum Rafidhah. Wa nuqila an ba'dil fuqaha, kata Ibnu Hajar, dan sebagian fuqaha juga dinukilkan dari sebagian ahli fikih, muwafaqatuhum, kesepakatannya dengan pendapat tersebut. Kalau sebagian ahli fikih yang mana? Yang tadi yang disebutkan Al-Imam Abul Abbas Ibnu Suraij. Apakah kalau nanti menggunakan hisab, dia menyerupai Rafidhah, Syiah Rafidhah? Enggak. Rafidhah itu ketika sholat juga mengeraskan bismillah. Nanti ketika salah satu para antum sholat bismillah, apakah itu menyerupai Rafidhah? Enggak bisa dikatakan begitu, gitu loh. Nah, ini yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar demikian, gitu loh. Memang ada sebagian kaum Rafidhah yang menggunakan hisab. Nah, kalau nanti teman-teman menggunakan hisab, apakah sudah dipastikan dia menyerupai Rafidhah? Enggak. Jadi tidak dikatakan demikian. Kalau dipersilahkan sedikit saya menukilkan perkataannya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id, yang juga oleh sebagian asatidzah ada dikutip bahwasanya beliau menolak hisab. Tapi coba kita baca perkataannya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id sampai habis, gitu loh. Beliau sampaikan di mana di dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, yaitu syarah Ihkamul Ihkam namanya. Nama kitabnya Ihkamul Ihkam. Tapi waktunya habis. Sekarang atau gimana? Saya minta kesepakatan antum nih. Kalau antum setuju sedikit saya.
Setuju ya? Sedikit saya minta 2 menit ya. Kata Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau mengatakan innal hisab la yajuz, hisab enggak boleh, an yu'tamada alaihi, untuk kita beriktimat, untuk kita menjadikannya sebagai patokan, fis shaum, untuk berpuasa. Kenapa? Limufaraqatil qamari lisyamsi, karena peredaran bulan dengan matahari beda. Antum bisa tangkap enggak maksudnya ketika beliau mengatakan limufaraqatil qamari lisyamsi, karena bulan dengan matahari berbeda. Bedanya apa? Di sini yang disinggung oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid hisab perhitungan tahun syamsiyah yang dengan menggunakan peredaran matahari. Ini nggak bisa dijadikan sebagai apa? Nggak bisa dijadikan sebagai patokan penetapan kapan datangnya puasa Ramadan. Memang nggak bisa yang kayak gini. Alama yarahu al-munajjimun, sebagaimana yang dipegang oleh para ahli nujum, ahli perbintangan. Ahli nujum itu ada 2, ahli nujum yang dukun sama ahli nujum yang perbintangan. Min taqaddumi syahr bil hisab ala syahr bir ru'yah bi yaumin aw yaumaini. Dengan bulan itu dengan perhitungan, dan juga dengan bulan yang dengan ru'yah. Bulan yang dengan ru'yah itu bulan qamariyah, dan bulan yang dengan hisab itu adalah bulan syamsiyah. Fa inna dzalika ihdatsun li sababin lam yusyarri'hu Allah taala. Yang demikian ini mengada-ada untuk suatu sebab yang belum disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah lihat, ustadz yang bersangkutan nukilnya sampai di sini aja. Ada lanjutannya. Wa amma idza dallal hisabu ala anna al-hilala qad tala'a, tapi kalau hisab itu menunjukkan bahwasanya hilal itu memang terbit gitu kan, minal ufuq, di atas ufuk, ala wajhin yura, dengan posisi yang bisa dilihat, laula wujudal mani, dalam keadaan yang tidak ada penghalangnya, kal ghaim, seperti awan, misalnya gitu kata beliau, fahada yaqtadil wujub, yang demikian ini tetap dituntut untuk wajib. Wajib apa? Wajib puasa, liwujudi sabab syar'i, karena sebab syariatnya ada. Sebab syariatnya apa? Wujudul hilal, hilalnya ada kedudukannya di situ gitu loh. Nah, sampai di sini sebenarnya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid bukan mengingkari hisab yang dilakukan oleh teman-teman yang menggunakan hisab saat ini, enggak. Yang diingkari oleh beliau adalah hisab penanggalan syamsiyah digunakan untuk apa? Digunakan untuk menetapkan bulan Ramadan. Tetapi ketika hisab itu digunakan untuk menunjukkan bahwasanya hilal itu sudah terbit, ini bisa dipakai ya. Ini yang menyampaikan Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah ta'ala. Mungkin ini mudah-mudahan yang bisa saya upayakan untuk meluruskan beberapa arahan dari sebagian asatidzah. Dan ini saya ingatkan yang terakhir, yang saya sampaikan ini bukan dalam rangka ta'an atau celaan terhadap ustadz tersebut. Ustadz tersebut adalah ustadz ahlus sunnah yang menyeru kepada sunnah Nabi SAW. Maka jangan antum jadikan ucapan saya ini sebagai celaan terhadap beliau. Saya mencintai beliau karena Allah, karena beliau menyerukan sunnah di wilayahnya. Nah, tapi yang demikian ini harus diluruskan agar umat tidak salah memahami teks dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Nah, kalau ada pihak-pihak nanti yang setelah ini menggunakan penggalan dari penyampaian saya ini untuk mencela ustadz yang bersangkutan, saya berlepas dan saya menyerahkan urusannya ini kepada Allah. Dan tidaklah saya menginginkan dari hal ini kecuali tawasau bil haq dan tawasau bis sabr, adalah upaya saling nasihat menasehati di dalam perkara yang hak. Dan marilah kita bersikap untuk bijak menyikapi adanya perbedaan dalam penetapan Idul Adha ini. Pilih pendapat yang memang bagi antum lebih hati-hati dan lebih menjaga kepada ketakwaan antum. Tetapi terhadap pendapat yang dia berbeda dengan antum, jangan dijadikan sebagai patokan untuk berpecah belah. Ini saja. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.